Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Bu Maya dalam pelajaran IPS. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu: 1. Anak-anak dapat menjelaskan pengertian dari kelangkaan. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya kelangkaan. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan upaya apa yang bisa kita lakukan agar kelangkaan itu tidak terjadi. Anak-anak, manusia dikenal sebagai Homo economicus atau manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi. Artinya, makhluk yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia itu sangat beraneka ragam. Akan tetapi, sumber daya alam yang ada itu bersifat terbatas. Anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan aktivitas setiap orang yang ada di sekitar kalian? Orang-orang yang ada di sekitar kalian melakukan aktivitas sepanjang hari agar kebutuhannya terpenuhi. Kebutuhan manusia semakin hari itu semakin bertambah. Nah, bagaimana cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya? Manusia melakukan yang namanya tindakan ekonomi. Nah, tindakan ekonomi ini mulai dari kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan konsumsi. Maka tak heran kita bisa melihat banyak sekali mata pencarian seperti petani, nelayan, buruh pabrik, dan lain sebagainya. Sumber daya alam yang ada di satu daerah dengan daerah lain ini memiliki perbedaan. Karena adanya perbedaan karakteristik ruang, maka akan memunculkan perdagangan. Ada perdagangan antar daerah, perdagangan antar pulau, maupun perdagangan internasional. Kebutuhan manusia semakin hari ini pasti semakin banyak. Sedangkan barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan mereka itu bersifat terbatas, sehingga maka terjadi yang namanya kelangkaan. Jadi anak-anak, kelangkaan itu merupakan suatu keadaan di mana jumlah barang atau jasa yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia. Lah, apa saja penyebab terjadinya kelangkaan? Penyebab terjadinya kelangkaan itu karena kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas, sedangkan alat pemenuh kebutuhan itu bersifat terbatas, sehingga kebutuhan semakin langka dan sulit dicari, sehingga berdampak mahalnya harga yang ada di pasaran. Anak-anak pasti sering melihat terjadinya kelangkaan yang ada di sekitar kita. Terkadang kita melihat kelangkaan gas maupun kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM. Terlihat di gambar, di situ ada orang yang sedang mengantri BBM maupun gas. Nah, ini terjadi karena jumlah gas dan BBM yang semakin sedikit, akan tetapi kebutuhan manusia itu akan cenderung bertambah. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi kelangkaan? Anak-anak bisa menggunakan yang pertama dengan cara diversifikasi makanan. Jadi anak-anakku, diversifikasi makanan ini merupakan penganekaragaman makanan. Tidak harus sumber karbohidrat itu dicari atau diperoleh dari padi saja. Bisa mengubah padi atau beras itu menjadi kentang, singkong, gandum, ya, dan lain sebagainya, sehingga kita tidak terjadi yang namanya kelangkaan. Yang kedua adalah meningkatkan produksi terhadap barang-barang yang menuju kelangkaan tersebut. Yang ketiga, membuka peluang impor. Tidak hanya
kita terus mengimpor saja, tetapi mengimpor itu untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Dan yang terakhir, kita dapat menyusun skala prioritas atau mana yang penting itu kita beli terlebih dahulu atau kita peroleh terlebih dahulu daripada yang tidak penting. Jadi anak-anakku semuanya, dari pembelajaran kali ini maka dapat kita simpulkan, kelangkaan itu adalah suatu kondisi di mana tidak seimbang antara jumlah sumber daya alam yang ada atau barang atau jasa pemenuh kebutuhan dengan kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas. Kemudian untuk cara mengatasi kelangkaan, anak-anak bisa menggunakan beragam cara seperti diversifikasi makanan, kemudian meningkatkan produksi maupun menyusun skala prioritas. Sekian pembelajaran IPS. Ibu Maya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.